Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Shalom. Pagi yang penuh sukacita, salam hangat saya sampaikan sebagai bentuk syafaan kita untuk Oma dan Opa. Kiranya kasih, damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita bersama. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, di pagi nan indah penuh sukacita ini, saya kembali ingin mengajak kita, Oma dan Opa, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama, Oma dan Opa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih-Mu ya Bapa sungguh menjadi kehangatan bagi kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan sungguh menguatkan dan meneguhkan langkah kami setiap hari. Oleh karena itu, di hari yang indah ini kami ingin bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh berkenan menyertai dan memimpin kami dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Tak terkecuali di hari ini, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu indah kepada kami. Tuhan, di pagi ini bersama-sama kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya oleh tuntunan dan hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran sabda-Mu. Terlebih di masa-masa usia indah kami, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menginspirasi kami untuk meraih perjalanan hidup yang penuh dengan sukacita dan pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami arahkan hati kami arahkan telinga dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran sabda-Mu. Berkata-katalah, kami siap mendengarkan. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, di pagi ini saya memilihkan satu ayat untuk kita dengar dan kita renungkan bersama. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Firman Tuhan disampaikan kepada kita demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan yang kita jalani, kita pasti punya relasi satu dengan yang lain, baik sesama anggota keluarga ataupun mungkin juga sebagai sesama anggota masyarakat. Pernahkah Oma dan Opa punya pengalaman di balik relasi itu atau di balik hubungan kita dengan anggota keluarga ataupun anggota masyarakat itu, kadang kita memperoleh bukan hanya informasi, bukan hanya memperoleh wawasan, tapi juga mungkin memperoleh inspirasi dari relasi yang kita jalani. Saya jujur Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, perjumpaan saya di tengah-tengah komunitas para penghobi itu terkadang lebih banyak menuntun saya
berjumpa dengan banyak inspirasi. Apakah ketika saya berada di tengah-tengah para penghobi mancing, para penghobi olahraga, atau yang lainnya, itu terkadang membuat saya merasakan perjumpaan itu. Di balik perjumpaan yang terbangun percakapan, maka mendatangkan banyak inspirasi. Baik ketika kita bercakap secara normal, dalam arti santai, kadang serius. Ada juga yang mungkin dalam percakapan yang penuh dengan candaria. Terkadang ada inspirasi yang kita jumpai di balik percakapan dan komunikasi, bahkan relasi yang kita jalani bersama di tengah hidup ini. Terus terang tadi saya katakan, saya bisa menemukan banyak inspirasi ketika saya ada di tengah-tengah komunitas. Bahkan ketika saya ada di tengah-tengah keluarga, tanpa disadari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dapat menjadi inspirasi tersendiri. Sehingga inspirasi itu bisa membangkitkan semangat dan harapan, bahkan juga keberanian untuk kita memulai segala sesuatu, untuk kita mengawali langkah-langkah dalam perjalanan hidup kita untuk menyambut sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang baru. Karena itu, relasi yang baik, hubungan yang baik, komunikasi yang terjalin, menyenangkan satu dengan yang lain, itu berharga sekali dalam perjalanan hidup kita. Itu sangat bernilai sekali dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana dengan oma dan opa? Relasi suami istri antara kita, apakah itu juga melahirkan inspirasi yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita gairah, yang memberikan kita motivasi, bahkan yang menggerakkan kita untuk terus melakukan sesuatu yang baik dalam perjalanan hidup kita, bahkan melakukan sesuatu yang semakin hari mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana relasi kita dengan anak cucu, dengan menantu? Apakah itu juga mendatangkan inspirasi buat kita? Dalam arti membuat kita selalu punya pandangan, oh Tuhan menghadirkan anak cucu, menantu dalam sebuah konteks dinamika yang semakin mendorong saya untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang penuh cinta kasih, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang panjang sabar, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang penuh kasih sayang, sehingga perjumpaan dengan anak, cucu, dan menantu tidak membebani hidup kita, tetapi justru mendorong kita. Kalau Tuhan mengasihi setiap orang, mengapa saya tidak mengasihi juga setiap orang dalam hidup saya? Kalau Tuhan menyayangi setiap orang, mengapa saya juga tidak terpanggil untuk juga menunjukkan kasih sayang yang sama kepada anak, cucu, menantu, dan juga sanak famili yang lain? Kalau Tuhan baik, kenapa saya tidak juga menunjukkan hal-hal yang baik dalam hidup ini? Betapapun mungkin rasa kecewa kita sebagai orang tua ada, rasa kesal kita sebagai orang tua ada. Tapi jika kita bercermin Allah yang mengenal kita begitu baik, Allah yang menjadi gembala kita begitu mengasihi kita, Allah yang menjadi gembala kita tidak pernah menuntun kita di jalan yang tidak baik, tetapi selalu membawa kita dalam pengenalan yang benar akan cinta kasih-Nya, maka tentu kita mesti menghayati betul kehadiran Allah sebagai gembala, bukan hanya untuk domba-domba yang masih muda. Kehadiran Allah sebagai gembala bukan hanya untuk domba-domba yang masih energik saja dan kuat saja, tapi kita percaya Allah sebagai gembala juga mengasihi domba-domba yang tidak berdaya, domba-domba yang sakit,
domba-domba yang lemah, domba-domba yang membutuhkan perhatian khusus. Allah memberikan semua itu. Karena sebagai gembala kita tahu, Allah memberikan perhatian kepada semua dombanya tanpa terkecuali. Domba yang masih anak-anak diperhatikan, domba yang beranjak remaja diperhatikan, domba yang dewasa diperhatikan, domba yang sudah memasuki usia tua pun menjadi perhatian Allah. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita sebagai domba-domba, kalau Allah mengenal kita sebagai dombanya begitu luar biasa, bagaimana relasi kita dengan Sang Gembala itu sendiri, Oma dan Opa? Belajar dan bercermin dari perjumpaan relasi kita dengan anggota keluarga, dengan sesama warga masyarakat. Adakah juga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan tercermin seperti itu? Saya ambil contoh. Ketika relasi kita dengan anggota keluarga kita baik, penuh keakraban, penuh suasana yang hangat, adakah juga keakraban kita, suasana yang hangat menjadi hubungan yang kita bangun dengan Tuhan dalam hidup ini? Atau justru sebaliknya, kita tidak punya hubungan yang hangat dengan Tuhan karena kita merasa mungkin Tuhan tidak memperhatikan kita, karena mungkin kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Allah sebagai gembala mengenal kita. Mau kita baik, mau kita tidak baik, mau kita nurut atau kita tidak nurut, sebagai gembala sekali lagi Allah mengenal kita. Pengenalan Allah kepada kita sungguh akrab, sungguh dekat, sungguh intim. Maka seharusnya sebagai domba, kawanan domba Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang kita sadar betul kita membutuhkan kehangatan, kita membutuhkan tuntunan, maka seharusnya hubungan kita dengan Sang Gembala itu pun sangat baik. Karena kita percaya sebagai domba atau sekelompok kawanan domba di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita membutuhkan dibawa, dituntun oleh Allah untuk menuju tempat yang menyenangkan. Relasi kita dengan Allah seharusnya seperti relasi kekeluargaan yang kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita. Allah saja mau mengenal kita, maka sudah seharusnya kita juga mengenal Allah dengan baik dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya Oma dan Opa yang Tuhan kasih, kita pasti akan merasa senang ketika hubungan kita terjalin baik, terjalin akrab, baik di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah persekutuan ataupun di tengah keluarga. Sehingga setiap perjumpaan akan membawa suasana yang berbeda. Setiap perjumpaan akan membangkitkan harapan yang berbeda. Maka begitu pula sekarang seharusnya ketika Allah sudah mengenal kita dengan baik, maka tugas tanggung jawab kita adalah mendengarkan Dia, mengikuti panggilannya. Saya akan sangat senang, bahkan senang sekali saya sebagai seorang pemimpin umat, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, ketika anak mendengarkan suara ayahnya, ketika keluarga bisa mengikuti irama dalam mewujudkan panggilan bersama dengan Tuhan, senang sekali. Tapi akan jauh lebih senang sekali ketika seluruh anggota keluarga mau mengenal Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dan kita pasti akan sangat senang punya Allah seperti Yesus Juru Selamat kita. Kita berdoa, Dia mendengarkan kita. Kita berdoa, Dia menyambut doa-doa kita.
Maka sudah sebaiknya juga terjadi dalam perjalanan hidup kita ketika Allah bersabda, ketika Allah menyapa kita, ketika Allah menjumpai kita dengan kebenaran firman-Nya, kita mendengarkan itu dan menyambut itu dengan baik. Karena kita percaya dari firman Tuhan akan ada banyak inspirasi untuk menjalani hidup. Dari firman Tuhan akan ada banyak pelajaran berharga yang membuat kita semakin penuh semangat di usia tua kita. Karena kita percaya dari firman Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan yang mendorong kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan terus baik dalam perjalanan hidup ini. Karena kita percaya Tuhan, Sang Firman hidup, Tuhan Sang Gembala selalu mengajar kita untuk berbuat, bersikap dan bertindak dengan dan melalui hal-hal yang baik di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sama seperti relasi kita dengan sesama yang banyak melahirkan inspirasi, maka datanglah kepada inspirator sejati dalam perjalanan hidup kita, yakni Allah. Ketika kita datang kepada Allah, kita percaya perjumpaan kita dengan Allah akan memberikan banyak pesan kehidupan yang menarik, akan memberikan banyak inspirasi yang menggugah dan menyemangati kita. Karena sebagai gembala, Allah mengenal kita sekalipun kita sudah menjadi lemah. Karena kita tetap berarti dan berharga. Karena kita tetap akan dimotivasi untuk kemudian bertumbuh dalam sukacita bersama-sama dengan Dia. Mari kita jaga hubungan kita dengan Allah, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dengan terus mendengarkan sabdanya, dengan terus menyapa Dia setiap waktu dan setiap saat dalam perjalanan hidup kita. Karena sapaan kita kepada Allah akan melahirkan sapaan balik dari Allah kepada kita melalui sapaan kasih-Nya dan sabdanya. Tuhan memberkati kita untuk selalu memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik, yang penuh inspirasi, baik dengan Allah, dengan sesama, dan semesta di tengah perjalanan hidup kita. Tuhan menolong kita menjaga relasi itu seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa, Oma dan Opa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami. Pagi ini kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengajar kami untuk selalu bertumbuh dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang melahirkan banyak inspirasi yang memotivasi, yang membangkitkan harapan dan gairah kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan kami bangga ketika kami punya Allah di dalam Kristus Sang Juru Selamat kami. Karena Sang Juru Selamat bukan hanya menyelamatkan kami, tapi yang Sang Juru Selamat juga akan menyertai kami sebagai gembala, menuntun kami, mengenal kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Sang Gembala itu di tengah perjalanan hidup kami. Ketika kami mengenal Sang Gembala dalam relasi yang baik, kami percaya perjumpaan kami dengan Sang Gembala akan membawa kami pada inspirasi, akan membawa kami pada semangat, akan membawa kami pada gairah untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh dan tulus. Tuhan, kami akan melanjutkan karya kami. Pimpin dan berkati setiap rangkaian karya yang akan kami renda di hari ini, supaya semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami jika selama ini relasi kami dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta tidak terjalin seperti yang Tuhan inginkan. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami bertumbuh dalam relasi yang seutuhnya sebagai rupa dan gambar-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.